Bali United memulai era baru bersama Johnny Jansen pasca ditinggal Teko dari kursi kepelatihan. Filosofi Belanda akan melekat dalam gaya bermain skuad Serdadu Tridatu, mengingat Johnny Jansen merupakan tipikal pelatih dengan formasi menyerang. Gak heran pasukan Wayang Dipta berambisi besar meraih prestasi dan sudah mendatangkan Mike Major dan Tijmen Hopel dari Belanda. Seakan belum puas, Bali United juga berencana merekrut beberapa pemain bintang timnas Indonesia. Cetak Gol coba merangkum ngerinya starting line up Bali United pakai taktik filosofi Belanda sebagai berikut. Menerapkan filosofi total football. Bali United resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Stefano Kagura alias Teko. Juru taktik 50 tahun ini memilih mundur usai gagal mengantar Serdadu Tridatu ke papan atas Liga 1. Di musim lalu, Teko cuma bisa membimbing anak asuhnya sampai peringkat 8 klasemen. Torehan tersebut jadi yang terburuk sejak dirinya melatih pasukan Pulau Dewata pada 2019. Tak butuh waktu lama, manajemen Bali United langsung menemukan pengganti Teko. Mereka resmi menunjuk nakoda anyar asal Belanda yakni Johnny Jansen. Jansen sendiri bukan pelatih kaleng-kaleng karena berbekal banyak pengalaman di Eredivisie. Dirinya sempat menangani PIC Zwolle yang diperkuat bintang timnas Indonesia Eliano Reinders. Selain itu, Jansen juga dikenal sebagai pelatih yang kaya akan taktik. Di bawah kepemimpinannya, PIC Zwolle mampu menembus 10 besar Eredivisie musim lalu. Prestasi tersebut nggak lepas dari filosofi total football yang diusung Jansen. Dirinya kerap menggunakan formasi 4-3-3 yang menekankan keseimbangan dari segala aspek. Dengan taktik tersebut, Bali United diyakini bakal punya penyerangan tajam dan organisasi pertahanan rapat. Buktinya, penggawa Serdadu Tridatu langsung merasakan angin segar sejak dilatih Jansen. Pelatih menekankan taktikal dan ball possession. Filosofinya berbeda. Melihat cara melatihnya, banyak perubahan yang dirasakan, terutama untuk pemain muda bisa terus berkembang, ujar Yabes Roni. Penjaga gawang. Johnny Jansen langsung tancap gas melakukan revolusi di skuad Bali United. Sektor penjaga gawang menjadi posisi yang bakal mendapat perombakan besar-besaran di musim ini. Pasalnya, Laskar Serdadu Tridatu berhasil merekrut Mike Major dari PIC Zwolle. Kiper 28 tahun ini bakal menggantikan Edelson Maringga yang minggat memperkuat Valletta FC. Artinya, Major berpotensi menjadi opsi utama di bawah Mistar. Kiper asal Belanda ini bahkan digait secara gratis karena kontraknya bersama PIC Zwolle telah berakhir. Pengalaman Major memang cukup bagus untuk dijadikan opsi kiper utama. Pemain kelahiran Dalfsen ini dikenal sudah hatam dengan atmosfer kompetisi Eropa. Buktinya Major andal sebagai sosok pelapis Jasper Scandeler. Meski cuma tampil 4 kali, kiper 27 tahun ini mampu melakukan 10 penyelamatan pada musim lalu. Ex penjaga gawang Go Ahead Eagles ini juga bisa diandalkan dalam situasi bola atas. Seperti diketahui, Major tergolong kiper yang jangkung karena punya tinggi 191 cm. Di lain sisi, Major siap tampil habis-habisan di Stadion Iwayan Dipta. Kiper 27 tahun ini bertekad ingin mengantarkan Bali United menjadi juara Liga 1 musim depan. Saya ingin fokus memenangkan pertandingan, membuat senang supporter dan berguna untuk tim Bali United di musim baru nanti, ucap Major. Dapatkan kaos pria kualitas premium yang gak gampang luntur dari Otski, mumpung lagi diskon 70%. Cek linknya di bawah ini. Pertahanan. Di sektor bek tengah, Bali United bisa mengandalkan sosok Joe Ferrari. Pemain asal Brazil ini baru saja diperkenalkan sebagai rekrutan anyar di hadapan publik Kabupaten Iwayan Dipta. Dirinya direkrut usai menampilkan performa gemilang bersama PSIS Semarang. Tercatat Ferrari tampil penuh
dalam seluruh 34 pertandingan tanpa sekalipun absen dan cedera. Pria kelahiran Alvira ini juga mengoleksi 2 gol dan 1 assist. Nantinya Ferrari diproyeksikan untuk membentuk duet maut bersama Justin Hubner. Penggawal timnas Indonesia ini memang santer dirumorkan bakal merapat ke Pulau Dewata. Apalagi dirinya tengah berstatus free agent usai mengakhiri kontrak bersama Wolverhampton. Namun, manajemen Bali United perlu bergerak cepat jika ingin mengamankan tanda tangan Jusa. Pasalnya, sang pemain dikabarkan bakal mencari tawaran dari Inggris. Bergeser ke sektor bek sayap kiri, pelatih Johnny Johnson bisa mempertahankan Rick Fajrin. Sang kapten mengaku bersemangat menyambut era baru di bawah kepemimpinan Johnson. Kami dari pemain harus beradaptasi lagi dengan pelatih baru, terutama soal komunikasi. Saya melihat pelatih baru punya caranya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pemain, ungkap Fajrin. Sementara bek sayap kanan kemungkinan bakal diisi Rizky Dwi Febrianto. Pemain 28 tahun ini baru saja didatangkan secara gratis dari Persis Solo. Gelandang. Bergeser ke lini tengah, Johnny Johnson diprediksi akan memakai 3 gelandang dalam formasinya. Pelatih 50 tahun ini dikabarkan bakal tetap memakai komposisi yang ada di posisi tersebut. Buktinya, manajemen Serdadu Tridatu mempertahankan Brandon Wilson. Gelandang bertahan asal Australia ini tampil luar biasa dalam melindungi lini belakang Bali United musim lalu. Hebatnya lagi, Wilson sempat mengemas 1 assist di Liga 1 musim lalu. Gelandang 28 tahun ini juga rutin tampil memperkuat Bali United dengan catatan 31 laga. Alhasil, manajemen Laskar Semeton memutuskan untuk kembali memakai jasa sang pemain. Nantinya, Wilson bakal ditemani Kadek Agung selaku bakat lokal milik Bali United. Kadek tampil sebagai gelandang utama Serdadu Tridatu dengan catatan 30 laga musim lalu. Pemain kelahiran Tabanan ini juga mengemas 2 assist untuk Bali United di Liga 1. Komposisi lini tengah Bali United semakin solid dengan kembalinya Made Tito dari cedera ACL. Gelandang 21 tahun ini bertekad untuk bersaing merebut 1 tempat di sektor tengah. Tito bahkan berhasrat ingin membawa tim yang membesarkannya tersebut menjuarai Liga 1 musim depan. Saya, pemain muda yang baru bergabung dengan tim ini, memiliki motivasi tinggi untuk bisa bawa tim kelahiran saya kembali meraih juara Liga 1 musim ini. Penyerang. Lini serang Bali United semakin berwarna dengan kedatangan Tijmen Gopel. Winger asal Belanda ini diproyeksikan untuk memimpin sektor kanan penyerangan Serdadu Tridatu. Gopel sendiri mampu mencatat 6 gol dan 8 assist di kasta ketiga Liga Jerman. Sebelumnya, ia juga sempat berkarir di era divisi pada tahun 2017 hingga 2020 dengan membela ADO Den Haag. Berkat pengalamannya ini, Gopel langsung menggeser Rizky Ridho sebagai pemain termahal Liga 1. Dilansir dari Transfermarkt, penyerang 28 tahun ini dihargai sekitar 12 miliar rupiah. Berbanding cukup jauh dengan Ridho yang dibanderol 9,56 miliar rupiah. Namun Bali United nampaknya masih belum puas usai ketambahan Gopel. Pasukan merah langsung mengincar sayap kiri asal Belanda yakni Silverstar van der Water. Pemain 28 tahun ini bisa didatangkan secara gratis. Usai kontraknya habis bersama RKC Waalwijk. Seakan belum cukup, Bali United juga membidik Alex Schalk untuk mengisi pos ujung tombak. Penyerang asal Belanda ini punya harga pasaran murah meriah yakni 5,65 miliar rupiah saja. Selain itu, Serdadu Tridatu juga berambisi menikung transfer Rafael Struijk ke Dewa United. Penggawal timnas Indonesia ini diyakini bakal melengkapi kepingan puzzle Johnny Johnson di lini serang. Dapatkan sepatu running Adidas Galaxy 7 yang lagi diskon 30%. Cek link di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya starting line up Bali United dengan filosofi Belanda. Bagaimana pendapatmu? Akankah Serdadu Tridatu mampu bangkit di bawah kepemimpinan Johnny Johnson? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.